Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Hai manusia, siapapun juga engkau, kalau menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari kesalahan. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau pun menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Ataukah kau anggap sepi kemurahannya yang berlimpah? Kau anggap siapakah? Kau anggap sepikah kesabaran dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri untuk hari penghakiman. Saat murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hidup kekal akan diberikan kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, yang mencari kemuliaan, kehormatan, dan kebanggaan. Tetapi murka dan geram akan diberikan kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang hidup yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebaiknya kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera akan diperoleh semua orang yang berbuat baik. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Sebab Allah tidak memandang bulu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku, hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Hanya pada Allah saja aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Hanya Dialah kota bentengku, aku tidak akan goyah. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya
Allah ialah tempat perlindungan kita. Tuhan, Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Haleluya, 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 haleluya. Domba-dombaku, dengarkan suaraku, sabda Tuhan. Aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kalian mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Celakalah kalian, hai orang-orang Farisi, sebab kalian suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kalian, sebab kalian seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya." Seorang ahli Taurat menjawab, "Guru, dengan berkata demikian engkau menghina kami juga." Tetapi Yesus berkata lagi, "Celakalah kalian juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kalian meletakkan beban-beban yang tidak terpikul pada orang, tetapi kalian sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, frater, ibu bapak, saudari-saudara, anak-anak yang dikasihi Kristus, mari bersama-sama dalam diri kita tumbuhkan rasa mencintai semua kebenaran, sehingga hidup ini dipanggil untuk mencari kebenaran. Suka mencari kebenaran, tidak hanya kebenaran yang terpampang, yang ada di hadapan kita. Kita pun mulai dari kesadaran batin mencari kebenaran. Nanti akan suka membaca, akan suka berjalan-jalan untuk menemukan kebenaran, bukan sekadar menikmati keindahan alam, akan suka mengeksplor. Nanti kehidupan kita jadi lebih luas, jadi lebih luas, dan rasanya kita nggak tahu apa-apa, dan rasanya hidup itu mengabdi, sehingga ada rasa ingin diutus dan ada rasa suka akan perubahan, lebih baik dari kemarin dan hari ini. Nanti mentalnya bisa lahir seperti itu kalau kita suka dengan kebenaran. Kalau kita nggak suka kebenaran, hanya minimalis, yang itu saja dilakukan, ya monoton hidup ini dan tidak luas. Tidak suka dengan perubahan,
ya perubahan selalu dianggap sebagai ancaman, dan kelihatannya kita itu kepala yang kuat, dalam arti keras kepala, itu saja yang digenggam dari hari ke hari, dan tidak ada perubahan dalam mental, dalam wacana hidup. Hari ini kita diajak lebih luas, tidak boleh hanya melakukan yang satu lalu mengabaikan yang lain. Itulah yang disebut bijaksana. Semua kebenaran diambilnya, tidak hanya kebenaran yang ada di hadapannya, namun dia mencari kebenaran. Karena kadang-kadang kebenaran itu tersembunyi, ada di orang yang gak terkenal, ada di pinggir-pinggir kota, di mana kota itu adalah pusat intelijensi, ya, pusat intelektual dan pemikiran. Tapi banyak juga kebenaran yang ada di pinggir kota, yang diremehkan, yang sifatnya marginal. Kita semua diajak untuk mencintai itu semua. Tuhan Yesus memberi masukan kepada orang Farisi, karena orang ini hanya memilih kebenaran yang ia sukai, dalam artian memilih kebenaran yang berkaitan dengan kepentingannya, yang lain ia buang. Mari bersama-sama, meskipun kita enggak mempunyai kepentingan tentang kebenaran itu, andai kata kita suka dengan kebenaran itu, dengan sendirinya kebenaran itu akan membentuk kepribadian kita. Hari ini, mari bersama-sama, hari ini kita bekerja, akan menemukan banyak tipe orang, akan menemukan banyak gagasan, ya, akan menemukan juga banyak kebiasaan orang. Semoga kita pintar mengambil kebenaran dalam peristiwa hari ini. Amin.